Halo semuanya, Sobat Papino Cimol dimanapun berada. Semoga kalian selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan COVID-19. Karena aku tahu nih di masa-masa sekarang semua orang ingin lepas dari penjara karantina di rumah saja ya. Karena saat ini memang pemerintah sudah melonggarkan tahapan untuk PPKM ke level-level yang lebih rendah. Misalkan aja Tegal nih udah di level 1. Jadi kalian tetap jaga kesehatan, perbanyak minum vitamin, cukupkan makanan yang sehat, minum yang banyak, dan memang selalu olahraga bung. Semoga semuanya sehat selalu. Aku lihat nih baru-baru ini nih untuk Karaguchi semuanya rame padat men. Apalagi di hari-hari weekend ya, Sabtu atau Minggu. Aku tuh ya baru ke Gucci tuh hari Minggu dan itu pakai motor dan padat kendaraan bung. Jangan lupa tetap jaga jarak di jalan raya juga ya, karena sekarang sudah masuk musim penghujan jadi harus hati-hati. Apalagi tuh ya yang namanya aquaplaning, ada genangan air yang mana ban kalian tuh bisa terselip. Jadi hati-hati ya ketika ada genangan air, kalian harus atur kecepatan kendaraanmu, baik motor ataupun mobil. By the way nih ya, ketika kita merasa bahwa COVID sudah selesai, disinilah sebenarnya titik balik dimana kita harus tetap hati-hati. Dan juga nih jangan termakan dengan banyak media sosial dan juga berita-berita yang simpang siur dan terlalu menakut-nakutin. Jadi kalian tetap stay fokus pada kesehatan kalian, terutama olahraga men, karena banyak kaum urban nih, para papi-papi muda nih yang sudah pada buncit ya. Jadi teruslah kalian olahraga, karena dengan olahraga kita sebenarnya membakar lemak, dengan memproduksi banyak keringat itu menyegarkan tubuh loh. Jangan salah, walaupun memang bau sih keringat itu, tapi setelah kalian olahraga kalian pasti akan merasa lebih segar. Aku telah melakukan rutinitas nih. Jadi untuk pagi dan malam aku harus melakukan push up 3 set. Satu setnya ya 10 sampai 30 kali lah. Jadi bisa total tuh ya semuanya kalau satu hari pagi 90, malam 90. Kalau aku lakukan itu satu set 30 kali nih. Yo para papi muda dengan perut buncitnya yang gemoy, aduh, sudah saatnya kita membebaskan diri kita dari cengkeraman COVID-19 yang tidak kunjung habisnya. Semoga apa yang dikhawatirkan adanya gelombang ketiga pada bulan Februari Maret yang katanya ya, semoga saja kita berdoa tidak akan pernah terjadi. Semua itu berita burung, burungnya pergi sajalah terbang ke sana kemari, jangan sampai hinggap di kepala. Siapa itu ya? Oke, semuanya harap tenang ya, jangan berpikir terlalu liar. Jadi nih untuk episode kali ini kan aku udah janji bakal bahas mengenai percintaan, how to we love someone. Ini bisa dipandang sebagai konsep yang mudah ya, karena kita berusaha untuk mengutarakan hati atau perasaan kita pada seseorang. Padahal nih ya, untuk mengungkapkannya saja itu butuh perjuangan, butuh kemauan, butuh niat. Banyak di luar sana nih ya, seseorang berusaha untuk mengkotak-kotakan bagaimana pribadinya. Misalkan ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang ambivert dan sebagainya. Itu menurutku sih hanya sebatas istilah ya. Jadi jangan sampai hal itu menjadi hal yang terlalu kalian khawatirkan. I think everyone can be changed menjadi apa yang kita inginkan selama ini. Oke, dari situ kita mengerti ya bahwa semua orang unik dan tidak bisa disamakan satu sama lain. Nah setelah ini nih kita ke level berikutnya, yaitu ketika kita sudah mau melakukan interaksi atau melakukan komitmen dalam berhubungan dengan seseorang, di situ kita mempunyai konsep penting yaitu sharing. Karena berbagi ini merupakan hal yang tersulit bagi seseorang yang terbiasa sendiri, apalagi yang tidak terbuka dengan apa yang ingin dia harapkan, atau mungkin dia ingin mencurahkan sesuatu tapi tidak biasa.
karena sering terlalu lama dipendam. Are you start to fight this? Oke, disinilah konsep ini mulai kalian agak khawatirkan sedikit saja. Mungkin di sini juga kita akan mengetahui bahwa yang namanya suka, baru sekedar suka nih ya, pastinya akan dimulai dari memandang fisik lawan jenis kita nih. Hal ini tentunya nggak bisa dipungkiri karena the beauty is the priority for someone to get their chemistry. Tapi di sini cukup hati-hati kita dalam melakukan kesimpulannya ya, karena banyak di luar sana, apalagi anak-anak muda zaman now ya, sudah dicekoki dengan Korean style atau everything lah, yang memang kita tergila-gila pada fans tertentu sehingga mengharapkan pasangan kita menyerupai apa yang kita suka. Ini akan salah karena di sini ada unsur pemaksaan secara tidak langsung, karena aku ini pingin nih kamu menjadi seperti ini, aku pingin yang memang kamu romantis. Disinilah harusnya keduanya nih bisa saling melengkapi, bisa saling memahami bagaimana sifatnya, bagaimana perilakunya, bagaimana uniknya, dan juga bagaimana kita bisa mengendalikan amarah ketika ada satu kesalahan. Nah, kuncinya di sini men, sharing. Soal ini ya, ketika kita berusaha untuk mengajak pasangan kita untuk olahraga karena sesuatu hal yang memang berusaha mengkritisi dari keadaan atau kondisi badannya. Tapi perlu kita garis bawahi ya, ini tidak ada maksud untuk body shaming karena terlalu jauh lah kalau kita memikirkan hal itu. Sebenarnya konsepnya di sini adalah untuk menyemangati, memotivasi seseorang untuk bisa menjaga tubuhnya, menjaga keidealan dari bentuknya yang memang diharapkan oleh semua orang ya. Kalaupun pasangan kita enggan untuk mengikuti apa yang kita coba semangatin untuknya, ya kita yang mulai dulu aja. Toh lama-lama juga akhirnya dia akan merasa, oh iya penting juga ya jaga kesehatan karena itulah. Dan lucunya nih yang sering terjadi ya, ketika ada cewek putus atau cowok putus, itu dikritik oleh pasangannya mengenai bentuk badannya. Akhirnya setelah putus mereka akan melakukan olahraga secara rutin ya, dengan catatan itu untuk mengledek nih, menyindir nih, gua udah kurus nih, masa lu gak kangen sama gua? Aduh, kemana aja ibu? Benernya sih ya, yang terpenting adalah cara kita mengkomunikasikannya kepada pasangan kita. Jadi jangan sampai membuat suatu persepsi yang berlebih mengenai omongan kita. Nah, tips and trick berikutnya bikin kalian penasaran gak nih? Yaitu kenali hobi dan teman dari pasanganmu. Disinilah akan tahu paling tidak kebiasaan dia. Setiap orang akan mempunyai me time-nya, baik dengan teman, baik untuk sendiri menjelajahi apa yang menjadi hobinya. Ketika hadir kamu nih sebagai pasangannya ya, sebenarnya dia ingin berbagi waktu antara pekerjaannya ataupun tugas sekolahnya ataupun kamu ataupun hobinya. Di sini kamu jangan bikin pasanganmu menjadi pusing untuk sekedar minta waktunya lebih ke kamu. Ini yang sungguh membagongkan. Dari sini ya kita akan tahu dua kriteria dari pasanganmu. Apakah pasanganmu bucin atau justru lebih mementingkan hal yang real, yang tidak sekedar cinta-cintaan ataupun ya pengen banyak waktu bersama kamu. Ingat nih ya, tips berikutnya bahwa untuk menjalani sebuah hubungan perlu punya duit. Kenapa? Duit itu bukan sesuatu yang materialistik nih, tapi itu real untuk kita luangkan waktu bersama, untuk makan bersama, untuk
nonton film bersama, kan butuh duit tuh. Tapi yang ingin aku sampaikan, ya konsepnya saling gantian. Karena tidak semua orang butuh untuk menjadi queen atau menjadi king yang ingin diperhatikan terus menerus. Udahlah, tinggalkan namanya konsep. Ya aku kan pasanganmu, aku kan ratu kamu. Ya aku berhak untuk kamu bayarin. Kalau kamu gak bayarin, kamu cowok kere. Enggak gitu juga, Oneng. Kok kamu jadi cowok, kita makannya di pinggir jalan aja sih, gak pernah di restoran? Mungkin akan kita lakukan sewaktu-waktu, tapi kita gak butuh wanita yang seperti kamu. Oke, di sini kita bukan menyalahkan seorang wanita, tapi bagaimana nih untuk menghadapi situasi seperti ini nih. Jadi tidak, kita harus memahami karakter pasangan kita nih. Jangan sampai membuat dia tersinggung atau emosi atau justru marah. Nah, disinilah kita seperti menghadapi suatu problem dalam bekerja. Ini ibaratnya kita membangun komitmen, keinginan untuk melakukan interaksi atau hubungan. Kan di sini ada namanya konsep kerjasama dong. Yang namanya memikirkan masa depan, kalau memang sudah punya pasangan ya dua-duanya harus mikir, jangan satu doang. Ya di sini akan terjadi ketimpangan atau justru akan kamu bakal ditinggalin karena kamu tidak menjadi prioritasnya lagi dalam melakukan suatu hubungan. Dan yang paling keren lagi nih, kalau kalian punya tujuan, visi misi yang sama, terus bersama untuk membangun suatu hal, misalkan bisnis lah, hobi lah, semuanya nggak ada yang salah. Dan banyak juga kok entrepreneur couple ya, yang mereka sukses bersama, membangun bisnisnya juga bersama. Dan ini justru menjadi inspirasi bagi semua anak muda untuk bisa berkarya. Dan jangan lupa ini ya, untuk di industri 4.0 ini mungkin bisa dikatakan semua orang harusnya bisa menghasilkan cuan dari suatu bisnis digital ataupun content creator ya. Lagi deh kita bahas mengenai how to love someone ya. Kita nih masing-masing berhak kok untuk memilih, berhak kok untuk melakukan suatu interaksi dengan banyak lawan jenis ya. Itu nggak salah kok, bukan berarti kita playboy atau playgirl ya. Tapi ini juga bukan berarti dibenarkan ya. Tergantung kok dari pemahaman berada insista masing-masing. Udah saatnya kok para papi-papi muda ataupun para anak muda nih untuk memahami betul dari konsep menyayangi seseorang. Kita bukan memilikinya, tapi kita mencoba untuk mentreatment masing-masing agar punya tujuan, misi visi yang sama sehingga dapat dilakukan secara real bersama-sama. Tidak membebankan pikiran pasanganmu itu merupakan satu cara untuk kamu bisa menghindari konflik. Konflik bukan berarti suatu masalah, konflik itu kadang perlu dibutuhkan untuk menjadi metode dalam menghasilkan suatu solusi ya. Lama atau sebentarnya suatu hubungan itu juga tidak bisa menjamin bahwa kalian akan benar-benar jadi ke tahap selanjutnya. Jadi sih kuncinya jangan pesimis, jangan juga terlalu optimis, lakukan dengan sangat nyata, tidak berlebihan, tidak ingin mengubah seseorang, tidak mencari-cari kesalahan, dan selalu berusaha menyemangati atau memotivasi satu sama lain ketika terjadi suatu hal ataupun misalkan finansial dari pasanganmu juga jatuh. Itu poin penting sih, sehingga kalian tuh di situ bisa lebih kuat intinya. Nah, semuanya kita harap happy semua dengan apa yang aku sampaikan. Tidak ada maksud untuk menyakiti ataupun menyinggung seseorang. Kita semua di sini pure untuk berdiskusi. Kalaupun kalian punya masukan, so kirimkan aja masukannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. So, sampai jumpa semuanya. Salam sehat ya. Bye-bye.